Utsman bin Affan adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqunal awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadiannya yang jujur, dermawan, dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan kedua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Utsman bin Affan mendapat julukan Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena memiliki dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab pada Muharram 14 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan sebagai penerus khalifah. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman dalam soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang terlebih dahulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad, sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain di Irak yaitu Abdullah bin Amir sebagai gubernur Bashar dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja, Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembentukan armada laut pertama dalam sejarah agama Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan bagi daerah kekuasaan Bizantium. Dalam membangun armada kapal tersebut, gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh orang Kristen lokal. Orang Kristen yang awalnya berada di wilayah kekuasaan Bizantium menunjukkan semangatnya yang besar dalam pekerjaan bagi pemerintahan Islam. Hal itu disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan Kristen lain tidak diakui oleh Kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslim dianggap lebih baik terhadap mereka, berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir, demi tetap berada pada daerah kekuasaan Khalifah Islam di Mesir. Salah satu prestasi Angkatan Laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Siprus dan Sereta, serta pernah mencoba serangan di Sisilia. Perang ini disebut dengan Perang Zaturwairi. Kekuatan militer yang juga berlangsung di daratan saat Muawiyah dan pasukannya di Syam yang kuat masuk ke Armenia terhadap pasukan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan masyarakat Muslim, terbentuk antara batas modern Turki dan Syria saat ini. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia di bawah pimpinan Abdurrahman bin Amir. Penaklukan sisa kerajaan Sasanik atau Sasaniyah tak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana masyarakat lebih homogen dan lebih tergantung dengan pemerintahannya. Akibatnya, perang tersebut memakan korban lebih banyak daripada pasukan Muslim. Akan tetapi, kemenangan Muslim di Perang Qadasiyah pada masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri masa kerajaan Sasanik. Hanya masalah waktu untuk menentukan seluruh kerajaan. Kaisar Sasanik, yaitu Yazdegerd, tak pernah berhasil mengalahkan pasukan Islam. Selama kekalahannya di Qadasiyah dan takluknya wilayah Mesopotamia, Irak pada tahun 642 Masehi dan lebih 10 tahun mereka berusaha terus-menerus untuk bertahan. Pada tahun 650 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai, dan pada tahun 651 Masehi,
Khorasan berhasil dikuasai kaum muslim. Pada tahun ini pun raja terakhir Sasani tewas saat kabur dalam perang dalam melawan pasukan Islam. Selama masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, Islam terbentuk dari Armenia, Kaukasia, Khorasan, Sijistan, Cyprus, hingga Afrika Utara. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Bahkan, Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Kemudian, di masa Utsman pula dibangun gedung khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman dan sangat stabil. Namun, 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan atas kebijaksanaan kepemerintahannya. Muncul kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 665 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji akan mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil setelah menghadap Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir. Sekelompok golongan ini pulang kembali ke Mesir. Namun, di tengah perjalanan, para pasukan mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi banyak kematian, Utsman bin Affan mulai memerintahkan masyarakat Madinah untuk mensenjatakan diri dan melawan para pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirimkan pasukan guna melindungi sang khalifah agar tak terjadi perumpahan darah di kota Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya, kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekang, ketakutan melihat para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat tengah membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti menjadi awal perpecahan dalam sejarah Islam. Para pemberontak menguasai Madinah, menunjuk sendiri khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi menolak ditunjuk oleh orang-orang pemberontak Khalifah Utsman bin Affan. Namun, tokoh-tokoh lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya lah satu-satunya yang memenuhi syarat yang paling mampu mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Hanya sekian cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan nama, gelar, tempat, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.